Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dengan NIM 0447701123 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta, ingin membuat video untuk jawaban tugas 1 di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini ada 3 soal. Di soal pertama aku perlu buat segitiga dengan tinggi dari angka belakang NIM aku sendiri. Di soal kedua aku perlu buat deret aritmatika dari NIM. Di soal ketiga aku perlu buat bilangan prima dari NIM. Kita masuk ke case yang pertama dulu. Contohnya aku coba copy dulu NIM aku sendiri. Nah, kemudian aku perlu definisikan juga NIM-nya seperti ini. Kemudian aku bakal kasih jawaban nomor 1. Dan aku perlu, karena di soal tadi aku perlu definisiin tinggi, jadi udah kita gini aja kalau supaya mudah dibaca. Nah, ini enak. Oke, jadi ambil tinggi, ambil supaya hasilnya integer, soalnya nanti bakal di looping. Di sini NIM, kemudian NIM, kemudian 1. Artinya dia ngambil panjang ya, jumlah yang ada di variabel NIM, kemudian dikurang 1. Jadi ngambil NIM yang array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita buat for dulu. Oke, kita for ini aja, kemudian for yang ini dari 1 tentunya. Nah, di sini dari tinggi yang sudah diambil, hasilnya pasti 3. Nah, kemudian ini buat nentuin barisnya. Kemudian oke, kita lihat aja. Kita baris. Di sini baris string ini untuk menampung satu data. Kemudian aku buat looping lagi untuk ini untuk baris ke bawah dan satu lagi untuk baris ke samping. Nah, berarti J ini masih dimulai dari 1, kemudian J dari sama dengan I, kemudian sama dengan apa sih, supaya angka 3-nya terhitung. Nah, di sini aku cukup buat seperti ini, baris plus sama dengan J. Artinya baris sama dengan baris ditambah J. Kemudian kita coba console.log baris. Kemudian kita running. tcf.ts. Oke, not app.js. Nah, seperti ini sudah jadi. Jadi kalau misalkan hasilnya 1, dia bakal ngelooping 1. Kalau misalkan udah masuk ke 2, bakal di 1, 2 sampai 3. Karena tinggi cuma 3, ya udah nanti di loopingnya sampai 3. Nah, supaya lebih bagus tampilannya, mungkin kita bisa tambahkan spasi. Nah, oke, di soal pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk ke case kedua. Kedua ini kita disuruh untuk membuat deret aritmatika dengan TypeScript. Jadi sama case-nya, aku tetap ngambil dari NIM, kemudian ambil 2 digit terakhir dari NIM, dan mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Terus juga aku perlu nentuin beda deret aritmatika berdasarkan digit ketiga ditambah 1. Oke, kita langsung buat. Kita buat pembatas dulu di sini supaya nyaman dilihat. Nah, gini kita buat juga console.log jawaban nomor 2. Nah, karena variabel NIM sudah aku definisikan di atas, jadi aku tinggal buat sintaks ambil 2 digit terakhir NIM dan jadikan awal deret. Jadi kan kita beri nama variabelnya let's start number, dan kita
konversi jadi integer. Kemudian kita pakai sintaks namanya slice karena kita mau ngambil dua angka terakhir, berarti min 2. Kemudian let beda buat aritmatikanya. Di sini ngambil 3 angka terakhir bukan 3 digit ketiga dari belakang. Kita pakai cara yang sama seperti yang di atas, min dot length, cuman bedanya di sini min 3, kemudian ditambah tambahnya di sini ditambah 1. Nah, jadi ya ini dari length dikurang 3 berarti hasilnya nanti 1 ditambah 1 berarti hasilnya 2 di beda ya. Nah, yaudah deh, kita tinggal buat for looping kayak biasa, buat deret aritmatikanya. Oke, kita ganti variabel jadi sama, boleh nggak ya? Beda jadi itu G. Nah, di sini 10 karena emang di sini disuruhnya 10 angka terakhir, jadi emang nggak perlu buat variabel lah. Nah, di sini aku cukup buat konsol langsung aja, kemudian prosesnya di log. Di sini start ditambah i dikali kok i sih g. Nah, sip, kita coba running. Jadi nanti g nya dibuat dari 0 ya, gitu. Kita coba aja langsung. Sorry, aku malah yang lain. Tsc f.ts and then what? Nah, menurut dia udah sesuai ya, karena baris kedua, baris terakhir terus di 2 angka itu 23, kemudian hasil BD-nya itu 2, jadi 23 tambah 2, 25, 25 tambah 2, 27, sampai seterusnya dengan rumus sederhana seperti ini. Jadi pas ini dimulai dari 0 dan start ini 23, jadi 23 ditambah G nya 0 dikali beda, bedanya ini 2, jadi ya 23 dulu, habis itu baru ditambah lagi 23 ditambah 4, terus 23 ditambah 6, 23 ditambah 8, dan seterusnya sampai G nya nilainya 10. Oke, selanjutnya kita bakal menjawab soal ketiga. Jadi di soal nomor 3 aku disuruh untuk buat bilangan prima dari NIM. Pertama aku perlu ambil 2 digit terakhir, kita coba pelan-pelan aja. Kita copy aja dari konsol ini, buat komentar jawaban nomor 3. Nah, berarti aku perlu ngambil 2 digit terakhir, cons, kita bilang batas, ambil 2 digit terakhir dan ditambahkan 10. Kemudian kita ambil pakai slice aja seperti tadi, cuman di sini kita tambah 10, jadi hasilnya 23 tambah 10, 33. Nah, kemudian untuk pengecekan bilangan hasil looping ini bilangan prima atau bukan, kita pakai for. Jadi batas ini 33, berarti let kita di variabel k aja, k sama dengan 2 karena 1 bukan bilangan prima. Kemudian di sini k juga, jadi k kurang dari batas, kurang dari sama dengan x supaya sampai 33. Di sini k plus, jadi berantakan. Nah, di sini aku buat satu variabel dulu. Nah, di awal aku definisiin semua hasil looping k ini true. Kemudian di sini yang untuk pengecekannya deh, let h, right, sama dengan 2 pasti, kemudian h
kurang dari K dan H plus plus. Nah di sini kita pakai kondisi if dan pakai modulus K isem H. Apakah sama dengan 0? Jika 0 artinya prima sama dengan false. Kemudian kita break. Dan ya udah, di sini berarti tinggal if prima. Jadi kalau kayak gini true ya, meskipun nggak boleh sama dengan true ya. Kalau if prima true. Console log. Nah, jadi pengecekannya pakai modulus. Jadi kalau misalkan pasti dimulai dari 2, kemudian 2 dimoduluskan ke H, berarti 2 dibagi 2 1. Oke, kita langsung running aja, kita coba. Not just. Nah, jawaban nomor 3 yep, udah sesuai karena batasnya 33, dia cuma sampai 31, dan semua ini bilangan prima yang memang hanya bisa dibagi dirinya dan dibagi 1. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk tugas 1 ini. Kesimpulannya mungkin di sini banyak menggunakan operator aritmatika sebenarnya. Tapi dan ya, memainkan satu variabel, mengambil beberapa karakter dari posisi yang berbeda-beda, ada yang di 2 angka terakhir, 1 angka terakhir, atau di 3 angka dari akhir. Oke, kesimpulannya mungkin ini lebih ke mengasah logika, pemikiran dia lebih teliti lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.